Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Hai teman Tabula semua, selamat datang di kelas inspirasi. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, namanya adalah Adaptive Communication using DISC. Sebelumnya terima kasih sudah masuk ke dalam platform Tabula ini. Hopefully kelas-kelas lainnya juga bisa memberi inspirasi pada teman Tabula semuanya. Sebelum saya berkenalan, saya mau kasih tahu dulu nih bahwa kelas ini sebenarnya berfokus pada bagaimana kita membangun koneksi yang efektif dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Saya berasumsi bahwa teman Tabula yang mengikuti kelas ini akan tertarik dengan kelas ini adalah teman-teman yang sekarang sedang mungkin kuliah atau sedang baru lulus, jadi lagi mau nih cari kerjaan, jadi pengen tahu nih bagaimana sih harus bersikap di dalam dunia kerja. Atau mungkin teman Tabula yang sudah mulai bekerja di posisi tertentu di sebuah perusahaan, sehingga teman-teman merasa bahwa saya perlu tahu nih bagaimana saya harus bersikap ketika teman-teman saya atau atasan saya udah ngerti nih gimana tipenya, saya harus seperti apa sih. Atau mungkin lebih baiknya lagi atau lebih hebatnya lagi, teman-teman yang sekarang sedang memegang posisi tertentu dalam sebuah perusahaan. Jadi teman-teman pengen tahu lebih dalam bagaimana teman-teman bereaksi atau berlaku, beradaptasi dengan tim yang ada di perusahaan. So, let's get started. Perkenalkan, nama saya Franky Wijaya. Saya adalah co-founder dan senior consultant dari Bestari Consulting, sebuah human capital consultant yang berfokus pada empowering business and optimizing people. Jadi kami memastikan bahwa kita memberdayakan perusahaan atau memberdayakan bisnis dan juga mengoptimalisasikan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, saya sudah lebih dari 10 tahun menjadi praktisi HR, dan dalam konteks DISC ini saya kebetulan sudah mengambil sebuah sertifikasi, namanya adalah DISC International Trainer Certification, karena sejujurnya saya into banget sama materi ini, materi DISC ini. Semoga apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui ini bisa menjadi insight dan membuat teman-teman sekalian itu semakin mengerti bagaimana harus bersikap ketika berhadapan dengan orang lain. So, mari kita mulai. Saya mau mulai dengan ini, bahwa 100% masalah non-teknis itu terjadi karena komunikasi. Sekali lagi ya, 100% masalah non-teknis itu terjadi karena komunikasi. Tapi kalau kebaiknya ini, 100% masalah non-teknis juga dapat diselesaikan melalui komunikasi. Makanya saya selalu menyampaikan kepada semua orang yang saya kenal mengenai untuk membahas soal komunikasi adalah kata-kata yang ada di slide ini. Bahwa tujuan komunikasi sebenarnya adalah untuk membangun koneksi. Tujuan dari komunikasi adalah bagaimana kita mampu membangun hubungan baik dengan orang lain. Karena kita perlu sadari bahwa dalam bekerja, kita nggak bisa kerja sendiri. Untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih besar, kita nggak bisa kerja sendiri. Makanya beda kerja sama-sama dengan kerja sama. Kerja sama-sama mungkin kita bekerja di satu ruangan yang sama, kemudian kita bekerja, rekan samping kanan kita bekerja, rekan samping kiri kita bekerja, itu bekerja bersama-sama. Tapi bekerja sama membutuhkan sebuah kemampuan khusus, yaitu adalah bagaimana kita mampu membangun hubungan baik dengan semua rekan yang kita punya dan mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan untuk membangun koneksi yang baik atau membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja kita nggak mampu melakukan komunikasi yang efektif, sangat sulit untuk kita bisa melakukan kerjasama dan membangun sebuah hasil yang efektif dan hasil yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Nah, saya mau membahas bahwa komunikasi sendiri, kenapa sih penting? Kenapa sih komunikasi itu menjadi peranan penting dalam sebuah tatanan kerjasama atau tatanan mencapai sebuah tujuan bersama? Yaitu adalah karena ini. Karena komunikasi sendiri sebenarnya punya banyak sekali komponen. Beberapa puluh tahun yang lalu ada dua peneliti, namanya adalah Mehradian dan Ferris. Dua orang ini membentuk sebuah model atau menciptakan communication model yang cukup cukup membingungkan pada zamannya dan akhirnya sekarang sangat terkenal.
namanya adalah Mehrabian Communication Model. Nah, Mehrabian Communication Model ini mencatat bahwa yang namanya komunikasi itu cuma sekedar 7% dampaknya itu berasal dari kata-kata. Ya, sekali lagi ya, 7% dampak dari komunikasi berasal dari kata-kata. Ini yang membingungkan dunia, karena pada zaman itu kita mengetahui bahwa yang namanya komunikasi itu justru paling besarnya atau komponen terbesarnya adalah kata-kata itu sendiri. Yang namanya komunikasi sama dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh komunikan dan komunikator. Nah, akhirnya Mehrabian memutuskan perspektif itu. Mehrabian menyatakan bahwa kata-kata hanya berdampak 7% dalam komunikasi. Kenapa? Karena kata-kata yang sama diucapkan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan arti yang berbeda. Makanya kata-kata sendiri 7%. Bukan berarti kata-kata tidak penting, tapi kata-kata sendiri tidak lengkap dalam keseluruhan komunikasi tanpa adanya komponen lainnya. Apa komponen lainnya? 38% komponen kedua adalah tone of voice atau intonasi suara. Intonasi suara bermain penting dalam perspektif kita terhadap kata-kata yang dikeluarkan. Contoh, apa jadinya kalau orang tua saya menyebutkan nama saya, misalnya nama panjang saya Franky Wijaya, dengan cara yang seperti ini. Franky Wijaya dengan kata-kata yang kedua. Kata-katanya sama nih, tapi intonasinya berbeda. Franky Wijaya, saya lebih takut dengan kata-kata yang kedua atau dengan intonasi yang kedua. Saya lebih takut langsung aware gitu ya ketika orang tua saya memanggil saya dengan intonasi yang kedua. Kalau intonasi yang pertama mungkin saya akan datang dengan tenang, tapi kalau intonasi yang kedua saya mungkin datang dengan tergesa-gesa gitu ya. Karena saya lebih takut dengan intonasi yang kedua. Kenapa? Karena artinya berbeda. Nah, begitu juga dengan komponen ketiga. Komponen paling besar dalam komunikasi kita sebut sebagai body language atau bahasa tubuh. Ya, jadi 55% dari gaya atau 55% dari komunikasi kita itu dampaknya dari bahasa tubuh. Nah, makanya komunikasi yang efektif dan komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata dan juga intonasi, tapi bagaimana kita mampu melihat bahasa tubuhnya. Saya kasih contoh, kenapa bahasa tubuh memegang peranan penting dalam komunikasi. Tanpa kata-kata dan intonasi, kita bisa mengerti apa artinya ini. Atau ini. Kita bisa mengerti arti dari bahasa tubuh itu. Kenapa? Karena ada sebuah arti yang kita pahami secara general walaupun tidak ada kata-kata yang keluar. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwa komunikasi itu cuma 7% ada di kata-kata atau ada di verbal, sedangkan 38% plus 55%-nya atau tone of voice dan body language itu berlaku secara non-verbal. 7% verbal dan 93% adalah non-verbal. Jadi, komunikasi kita paling besar dampaknya adalah dari non-verbal atau bagaimana kita mengungkapkan kata-kata kita. Nah, komunikasi ini akan menjadi dasar dalam bagaimana kita melanjutkan pembicaraan kita setelah ini. Kenapa? Karena bagaimana cara kita mengkomunikasikan atau menyampaikan sebuah pesan akan sangat mempengaruhi bagaimana kita beradaptasi dengan orang lain dan bagaimana kita mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Supaya apa? Supaya tujuan bersamanya tercapai, supaya kerjasamanya efektif. So, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang efektif, komunikasi yang adaptif, menggunakan DISC atau metode DISC, kita akan bahas setelah ini. So, stay tune dan jangan lupa klik next supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi mengenai adaptive communication hari ini. See you! Belajar